untuk yang pertama, maka waktu akan kita berikan kepada Mas Dwi Kuswantoro. Jadi beliau adalah penggagas dari Jogja Tetulung yang kemudian merembet. Jadi di Jogja itu ada dua yang membernya sudah besar. Jadi awalnya adalah Jogja Tetulung, kemudian ada Bantul Tetulung. Jadi Jogja Tetulung sudah anggotanya sudah di atas 1.000, hampir mendekati 2.000, dan kemudian Bantul Tetulung itu baru 1 minggu sudah lebih dari 500. Nah, silahkan Pak Mas Dwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Aswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, teman-teman yang saya hormati, Cak Samsul selaku tuan rumah acara ini yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Berbahagia sekali tentu saya bisa sharing di pagi ini bersama teman-teman, dan ini tentu adalah ruang yang bisa menjadi kontemplasi saya untuk lebih banyak belajar sesungguhnya. Jadi sebenarnya saya ingin lebih banyak belajar dari teman-teman, tetapi karena kemudian diminta untuk ngomong di depan, ya oke lah, insya Allah nanti kita share. Teman-teman yang saya hormati, jadi begini, kalau kita bicara hari ini, saya kira tadi Pak Samsul sudah bicara banyak tentang kondisi. Ada satu catatan menarik, dan ini sebenarnya kegelisahan. Kebetulan ini saya sedikit kasih profil diri saya sendiri. Jadi saya dulu tahun 2001 atau 2002 ya, saya nggak lupa itu, saya dapat pelatihan tentang pengelolaan business development services. Waktu itu di camp selama 14 hari. Saya generasi kedua, pertama Cak Samsul dan senior-senior gitu. Kemudian saya generasi kedua, selama 14 hari saya di camp di sana. Kemudian saya bergelut dengan pergerakan ini sampai dengan hari ini. Nah, inilah sebenarnya yang membuat kemudian menjadikan saya secara pribadi gelisah gitu. Kemudian sangat gelisah saya katakan. Pada satu waktu begini, ini saya cerita dulu supaya nanti teman-teman bisa memahami alur kenapa kita harus bergerak. Ketika pandemi COVID ini sekitar bulan Maret ya, saya kira kita sudah merasakan itu. Saya kebetulan di Jogja, kemudian saya biasa beli soto, kalau di Jogja itu yang paling agak punya ikon itu soto. Kemudian yang kedua yang saya suka itu adalah mie godok gitu. Ini saya cerita di dua menu ini. Ketika saya datang ke satu warung soto, itu dia biasanya buka dengan 2 kios karena memang rame gitu. Tapi hari itu hanya buka 1 kios. Saya tanya ke penjualnya, "Kan, kenapa kok cuma 1 kios itu?" "Wah, gimana Mas, 1 kios saja ya. Ini belum tentu penuh itu. Artinya jualnya hanya setengah dan seterusnya." Ya dia cerita sedikit banyak tentang kondisi hari ini, intinya omsetnya menurun tajam. Ya tinggal separuh saja dia katakan, ya ini moga-moga saja masih bisa bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ketemu ke bakul mie godok di Kota Gede di Jogja juga. Waktu itu saya juga ngobrol, ngopo Mbak, kok biasanya rame, antrinya kadang-kadang 25, 30, karena mie Jogja ini unik karena masaknya kan satu orang satu gitu ya. Kok cuma datang ke sana kok cuma ada 2-3 orang. Kemudian dia cerita kondisi hari ini di mana saya hanya jual setengah. Biasanya ada 70 sampai 80 piring, dia malam itu hanya jual paling hanya sekitar 30 sampai 40 piring saja yang disediakan. Itu saja katanya sering tidak. Nah, dari situ kemudian membuat saya secara pribadi kemudian merasa ini tuh kondisi apa itu sesungguhnya. Kenapa bisa seperti ini dan seterusnya. Kemudian dari hati kecil saya mengatakan, kamu itu Dwi gitu, kamu itu dididik untuk membantu UMKM. Kamu itu hidup, kamu sampai hari ini bisa hidup, punya anak dan seterusnya, itu juga pendapatanmu adalah ketika kamu bekerja bersama. Kenapa kamu sekarang diam saja? Kira-kira begitu. Itu yang kemudian, iya ya, kenapa saya kok malah menjadi tidak respect, malah hanya
pangku tangan di rumah, kerja di rumah, hanya ya biasa kerja di rumah. Saya kira kita bisa merasakan lah teman-teman, saya kira sedang. Nah dari situlah kemudian saya punya kegelisahan luar biasa. Hampir-hampir saya kemudian, ini gimana ini, saya harus melakukan apa? Nah dari situlah kemudian saya kemudian menulis. Karena saya punya keyakinan kalau marah itu ditulis, itu akan jadi bagus. Kemudian kalau kita baru senang, itu juga ditulis. Maka insya Allah juga tulisannya juga bagus. Termasuk gelisah. Nah ini, gelisah ini ditulis. Maka saya tulis di sebuah media, itu dimuat di Kedaulatan Rakyat. Saya tulis kasih judul adalah menggerakkan kembali ekonomi lokal. Di situ saya menulis, ini sebenarnya ungkapan dari hati kecil saya. Kita ini harus menggerakkan usaha kecil. Kenapa? Karena kalau usaha kecil mikro ini tidak bergerak, Indonesia itu bisa tumbang. Saya katakan, ini agak ekstrim ya, tapi mungkin agak terlalu berani juga. Bisa tumbang betul negara kita. Kalau usaha kecil mikro ini tidak bergerak. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah tahu lah bagaimana usaha mikro kecil ini mampu keluar dari kondisi ketika 98, 2008 dan sebagainya menjadi penguat yang luar biasa. Nah, dari sinilah kemudian saya mencoba merumuskan kecil-kecilan begitu. Karena saya punya keyakinan kalau ingin melakukan sesuatu baiknya kan memang dimulai dari bagaimana kita memulai pekerjaan ini. Mau melakukan seperti apa. Nah, disitulah kemudian saya mencoba merumuskan termasuk di tulisan saya adalah saya mengajukan sebuah cara berpikir, yaitu metodologi gotong royong dan solidaritas. Nah, saya menemukan ide ini. Kemudian dari ide kecil ini kemudian ada sebuah kasus. Nah, ini yang akhirnya menjadi kemudian keyakinan kami menjadi luar biasa kuat bahwa saya ini insya Allah jalan yang benar. Jadi ada satu kasus petani ikan di Sleman itu drop penjualannya, petani ikan nila merah. Kemudian mereka gelisah dan akhirnya mengadu ke kami karena memang kami dampingi sejak lama di sana. Kemudian saya dengan teman-teman mencoba untuk ini gimana caranya ini kemudian. Nah, kemudian ada teman yang memang senang di sosial media dan seterusnya. Ayo kita coba dibuat narasi apa yang kira-kira bisa untuk membuat keberpihakan masyarakat ini terhadap petani nila merah. Singkat cerita kemudian kita buat beberapa konten, ada video, ada macam-macam, termasuk di WA group, di video buat WA dan seterusnya. Nah ini yang menarik, WA itu kemudian viral. Petani nila merah di Sleman membutuhkan bla bla bla, termasuk intinya tolong dibantu dibeli. Nah singkat cerita kemudian saya beberapa waktu kemudian saya dapat forwardan sekitar 2 hari setelah kita rilis melalui itu, kemudian forward masuk WA saya pribadi, itu baca ini WA yang kita buat tuh, saya bilang wah ini berarti insya Allah ini viral gitu. Dan benar kita cek ternyata penjual ikannya klenger, kata bahasa orang Jawanya. Klenger itu apa ya? Saking banyaknya order. Jadi omsetnya naik 300%. Nah, disitulah kami meyakini ini benar ini. Satu-satunya jalan menangani krisis UMKM adalah gotong royong dan solidaritas. Maka saya apresiasi Cak Samsul kemudian mengemas gerakan menjadi pasar gotong royong, saya kira menarik. Nah, inilah kami meyakini inilah metodologi menangani krisis hari ini. Dan ini krisis UMKM. Kenapa? Karena kita tahu yang dihantam pertama krisis adalah UMKM. Saya kira itu prolog pertama saya. Next saja Mas. Ya ini oke, lewat saja itu profil singkat saya saja. Terus saja next. Nah ini saya kira kita tahu lah. Kemudian saya coba cari dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita baca hari ini memang kondisi yang akan menjadi persoalan besar di depan kita ini jelas sudah di depan mata, itu satu UMKM yang begitu banyak dan mereka omsetnya turun, tadi sudah sama Cak Samsul. Dan ini menarik satu penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mujahidin tentang 67% rakyat Indonesia hari ini menyatakan kondisi perekonomiannya mengalami persoalan dengan adanya COVID ini semakin memburuk dan sebagainya. Nah, ini kemudian mengkonfirmasi dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita coba inisiasi. Next saja, Mas. Oke, next. Nah, ini kalau kita, mungkin teman-teman udah biasa nih baca data ini saya kira ya.
Kalau kita baca hari ini, ya satu tadi yang saya sampaikan, kenapa Indonesia ini bisa ambruk kalau ini tidak diselesaikan krisisnya, krisis ekonomi. Dan ini sebenarnya kalau saya punya keyakinan ini sudah masuk di zona krisis hari ini, 62,92 juta. Ini adalah UMKM. Dan mereka semua adalah sokok gurunya perekonomian kita. Ditambah lagi persoalan yang sudah ada di depan kita adalah PHK. PHK ini kata Kadin perkiraan sampai dengan 15 juta. Saya kira ini angka yang sangat wow gitu secara jumlah. Dan kalau kita lihat angka, pertanyaan sederhana, apa mungkin APBN kita itu kemudian bisa mengcover persoalan UMKM yang begitu besar? Kok saya tidak punya keyakinan itu kalau saya pribadi. Kenapa? Karena ya APBN kita kan dipecah-pecah dengan kebutuhan macam-macam, termasuk kesehatan dan sebagainya. Saya kira kita realistis lah dengan kondisi ini, maka satu-satunya jalan ya untuk menyelesaikan persoalan hari ini ya hanya itu, gotong royong, solidaritas. Insya Allah itu saya punya keyakinan ini jalan yang benar yang bisa kita tempuh. Next, Mas. Nah, ini di depan lagi juga ada persoalan. Jadi ada 3 persoalan besar sesungguhnya yang akan kita hadapi. Satu tadi di UMKM, sektor UMKM yang dihantam pertama krisis. Ya, saya kira Cak Santu tadi yang menyampaikan. Yang kedua adalah PHK. Ini juga pasti juga masuk ke zona yang hampir sama. Kemudian yang ketiga adalah pangan. Ini saya kira saya baca beberapa tulisan beberapa hari terakhir tentang pangan ini sudah mulai menjadi diskusi yang cukup intens gitu. Kenapa? Karena memang kita tahu posisi pangan kita itu sebagian besar dari impor. Dari beras, gandum 100% impor. Dan lain-lain juga saya kira kita tahulah angka-angka, saya kira teman-teman sudah biasa baca itu gitu. Artinya ada 3 persoalan besar yang kita hadapi. Satu, krisis di UMKM karena UMKM pada turun usahanya. Jogja seperti sama Samsul tadi di Batu Malang posisinya tidak ada orang datang, sama Jogja sama tidak ada juga yang datang karena wisata. Jogja itu hidupnya dari 2, satu wisata, yang kedua adalah pariwisata, pendidikan. Hari ini semuanya libur, kampus semua diliburkan. Nah, ini tentu akan berdampak besar terhadap ekonomi. Bahkan kemarin BI menyatakan posisi April itu sudah minus gitu. Itu sudah minus. Apalagi kalau nanti Mei, alam, itu bisa lebih buruk lagi. Artinya ada 3 persoalan besar dan ini akan berkelindan dengan persoalan yang hari ini kita hadapi, yaitu persoalan dari UMKM, kemudian PHK, satu lagi adalah pangan. Nah, ini saya kira 3 persoalan yang besar yang kalau ini tidak disikapi dari sekarang, saya kira akan menjadi masalah yang absurd yang tidak mudah untuk diurai. Tapi ya tadi kembali, kami punya keyakinan ketika solidaritas dan gotong royong ini kita kuatkan, insya Allah kita ada jalan. Ya. Tapi ya kita sama-sama uji, benar enggak? Kalau salah ya nanti sebenarnya metodenya salah. Nanti tinggal direvisi kan. Oke, next. Nah, ini kemudian memantik kami kegelisahan ini yang tadi saya sampaikan di awal, cerita secara itu memang tidak saya tulis karena memang persoalannya adalah sangat subjektif rasa saja gitu. Nah, kemudian dari sinilah kami menginisiasi namanya Gerakan Jogja Tetulung. Next saja, Mas. Nah, filosofi dasarnya apa? Satu, kami ingin mencoba mewadahi UMKM. Supaya apa? Supaya mereka bergerak kembali. Kami punya pengalaman kecil, yaitu ketika sangat subjektif juga ini pengalaman pribadi ya. Ibu saya sakit kena diklaim kanker payudara stadium 3. Saya searching di Google itu saya lihat ya Allah posisinya sangat buruk. Hanya 30% probabilitas kemungkinan sembuh. Kemudian dari kegelisahan itu saya ya namanya orang ibu kita sakit gitu ya, kemudian dan seterusnya. Nah, pada satu waktu kemudian kami bawa ibu saya ke rumah sakit di Sarjito di Jogja, karena ada instalasi khusus kanker di sana. Nah, di sana kemudian saya ketemu dengan orang yang sakit kanker, dari yang anak-anak, orang tua, lebih parah dari ibu saya, lebih banyak, ada yang laki, ada yang perempuan dan lain-lain. Gitu. Nah, dari situlah kemudian saya melihat optimisme saya, kemudian mengatakan, oh insya Allah ini ibu saya ini lebih beruntung daripada yang lain. Nah, alhamdulillah dari motivasi itu kemudian kami bisa menyembuhkan ibu ketika sakit itu, dan ya Allah kemudian memanggil tapi sudah
berjeda lebih dari 10 tahun, tapi bukan karena kanker, karena sudah dinyatakan bersih. Nah, saya tidak akan cerita itu, tapi cerita adalah dari sini adalah ternyata kalau orang sakit ketemu dengan orang sakit itu menjadi sesuatu kira-kira, jadi motivasi lah. Inilah filosofinya sederhana. Jadi ketika UMKM pada sakit karena omsetnya turun, pendapatannya turun, bla 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 bla, saya kira kita sudah tahu kondisinya. Kalau itu dikumpulkan, saya kira kok jadi apa ya? Jadi punya energi positif, yaitu sesama orang yang susah kalau kumpul kan akhirnya bisa mudoroso kalau orang bahasanya orang Jogja ya. Saling berbagi, saling sharing dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian atas ide teman saya kemudian buat aja Kang grup aja, grup Facebook. Nah, grup Facebook kan lebih gampang ya. Buatlah akhirnya kita buat grup Facebook namanya Jogja Tetulung. Nah, inilah filosofi dasar dari kenapa kita mengumpulkan teman-teman. Dan arahnya apa? Arahnya sederhana, menggerakkan kembali. Kita tidak bicara recovery ya, hanya bicara menggerakkan kembali. Kenapa? Karena hari ini yang harus digerakkan UMKM-nya harus gerak. Kalau mereka bergerak, maka insya Allah akan ada energi untuk bangkit dan seterusnya. Nah, kemudian strateginya ya solidaritas, gotong royong, inklusif. Nah, ini yang kita bangun adalah inklusif. Maka kita menggunakan sosial media. Dashboardnya juga lebih mudah karena Facebook kan semua orang bisa pakai. Kemudian dari bawah, artinya berangkat dari bottom up, bukan dari atas. Gitu. Maka gerakan seperti ini akan sangat baik kalau kemudian muncul ini dari bawah. Dan saya kira kita sudah melakukan, mencoba dari kecil, dan kita lihat beberapa teman-teman yang sudah melakukan. Kemudian embrio, harapannya ini menjadi embrio ekosistem lokal. Ya, moga-moga akhirnya menjadi ekosistem UMKM nasional. Wallahu a'lam Pak ini, tapi ini mimpi kalau ini sudah. Tapi kalau yang tadi memang kita sudah melakukan. Next saja, Mas Ari. Next, Mas Ari. Halo Mas Ari. Next. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya belum muncul slide-nya. Alhamdulillah dari ini beberapa teman-teman yang ini tadi malam saya coba buka lagi dari gerakan yang sudah kita inisiasi ini Jogja Tetulung. Ternyata saya cek sudah ada total ya, tidak hanya Jogja Tetulung saja, tapi kemudian karena ada beberapa teman-teman yang alhamdulillah juga menggerakkan hal yang sama dan berjejaring kita, ada NTB menolong di NTB, kemudian ada di Banten, juga ada Banten menolong UMKM, kemudian di Pekalongan ada juga namanya Pekalongan menolong, kemudian di Minang, di Sumatera Barat, itu namanya UKM Minang Manolong, ya, karena bahasa lokal di sana. Ada juga teman-teman yang baru ini, tadi Mas Alwa sampaikan, Gerakan Bantul Tetulung, ini teman-teman di Bantul. Nah, total tadi malam ya, kalau pagi ini sudah berubah pasti, ada 4.192 UMKM yang sudah terhubung dengan gerakan yang coba kita lakukan secara kecil-kecilan ini. Dan alhamdulillah 4.000. Nah, tentu saya punya pikiran kalau nanti teman-teman Lunas bergerak, jaringannya bergerak semua, saya kira mungkin kita akan bisa sangat besar gitu, UMKM yang akan terhubung. Dan artinya pikiran-pikiran yang selama ini kita diskusikan tentang UKM, ekosistem dan lain-lain, sangat mungkin nanti akan menjadi sangat mudah diwujudkan. Jadi bukan sesuatu yang yang tidak mungkin. Jadi saya kira ini COVID ini banyak berkahnya juga. Kalau kita lihat berkahnya, masalahnya ada, tapi juga berkahnya sebenarnya banyak. Jadi saya cenderung mengambil ini sebagai sebuah optimisme. Insya Allah kalau ini bisa kita inisiasi dan kita gerakkan bersama, maka akan jadi sesuatu kekuatan yang sangat besar, bahkan dahsyat kalau saya katakan. Mas Ari. Nah, monggo Mas Ari, next. Nah, ini kemudian ini atas banyak saran, salah satu Cak Samsul juga yang sangat support saya untuk, ayo Mas dibuat aja yang lebih punya daya dobrak yang lebih besar kira-kira begitu. Nah, Jogja kan ya cuman Jogja kira-kira. Nah, inilah kemudian muncul gagasan dari teman-teman, pentingnya ayo kita buat gerakan yang skala nasional. Maka kemudian kita bungkus gerakan ini, ya, bungkus tentu juga bisa dari bungkusnya tidak terlalu ideal, namanya Indonesia Menolong. Karena di Jogja namanya Jogja Tetulung. Tetulung itu kan, kalau yang bukan orang Jawa mungkin nggak tahu ya, tetulung itu ya menolong.
itu menolong, bergerak untuk menolong, itu tertulung. Nah, jadi semangatnya sama. Bagaimana kalau Indonesia ini menolong, maka insya Allah bisa kita akan keluar dari kondisi ini akan lebih cepat. Kenapa? Kalau tidak, kita ini bisa kembali agak ke belakang jauh. Kalau tidak kita segera keluar dan bergerak hari ini. Next. Yes. Nah, ya, jadi dari gerakan Indonesia menolong ini kita harapkan ya teman-teman akhirnya ya ini mohon maaf ini mungkin menjadi berpikirnya jadi terlalu melebar dan besar gitu ya karena dorongan dari banyak teman akhirnya Yusya Bismillah kita coba ini kita perbesar maka kita harapkan nanti ya visi gerakan kita jelas yaitu bergerak dan berdayanya UMKM gitu. Jadi bergerak kata kunci pertama adalah bergerak dulu. Kenapa? Maka karena harus bergerak maka ya harus digerakkan dulu dengan cara-cara yang sederhana yang ya mungkin minimal dengan cara-cara yang sudah kita mulailah atau yang tadi Pak Samsul sudah sampaikan lebih ideal saya kira lebih baik daripada yang kita lakukan saya kira. Tetapi ini saya kira kata kuncinya bergerak. UKM ini harus gerak dulu. Artinya work from home ya enggak apa-apa, mereka kerja di rumah enggak masalah, malah kemudian bisa bergerak. Saya lihat beberapa kayak di NTB saya kemarin ya saya cek teman-teman di Facebooknya grupnya teman-teman itu saya lihat kreatifnya luar biasa. Contoh mie ayam itu sekarang dibuat mie ayam kemasan gitu. Ada juga bakso kemasan. Jadi karena kuahnya nanti tinggal dikasih bumbunya dan seterusnya. Jadi tidak lagi perlu membuat cara-cara yang seperti konvensional harus ada warungnya. Cukup dengan COD dan lain. Saya kira ini ide-ide kreatif yang sudah mulai kelihatan bibit-bibit yang sangat positif dari gerakan ini kelihatan betul. Nanti mungkin teman-teman bisa masuk saja itu. Ada di Jogja Tertulung, Banten, menolong dan lain-lain. Saya kira nanti bisa dicek oleh teman-teman supaya apa? Teman-teman punya inspirasi juga dari apa yang sudah dilakukan teman-teman di UMKM sendiri. UMKM kreatif sekarang. Banyak yang sudah melakukan terobosan-terobosan besar. Next saja Mas Ari. Nah, ini visi gerakan. Next. Halo Mas Ari. Nah, kita harapkan ya karena ini menjadi bungkus besar gitu ya teman-teman ya. Kita harapkan nanti teman-teman bersama-sama Lunas dan jaringan Lunas kita bisa kerja bersama. Saya kira akan menjadi dahsyat ini. Bisa jadi mungkin 1 juta UMKM dalam waktu 2020 ini saya kira bisa kita jangkau gitu. Dan 2020 kalau ini bisa kita lakukan 1 juta UMKM terhubung dengan gerakan ini, saya kira ini kita tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat sebuah kalau saya bahasanya ya arah baru gitu. Arah baru gerakan UMKM Indonesia. Ya moga-moga menjadi arah karena sesuatu yang ini kan. Nah ini misi gerakan kita menggerakkan kembali bisnis UMKM, kemudian pendidikan bisnis seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya kira melalui forum-forum karena kita sekarang lebih mudah dengan adanya teknologi semuanya kita menjadi simple. Kita mau buat seminar, mau buat workshop, mau buat pelatihan, kita bisa buka kanal seperti ini saya kira akan jadi lebih efisien. Artinya kerja dari Jogja untuk Indonesia atau kerja dari Surabaya Cak Samsul untuk Indonesia menjadi sangat mungkin hari ini, tidak terlalu sulit gitu. Nah, terakhir tentu kita harapkan nanti dari gerakan ini akan menyatukan UMKM Indonesia. Kenapa UMKM kita ini hari ini tidak bisa cepat tumbuh? Karena memang satu kita itu tersebar-sebar dan ya terserak-serak begitu. Maka kalau terserak-serak ya akan berat. Tentu kan kalau kita filosofi LIDI itu kan kalau kita digabungkan kan akan jadi sangat kuat. Saya kira ini kalau kita bisa seri-seraan kecil ini kita satukan, saya kira akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk UMKM kita. Saya kira. Ya, screen-nya hilang. Oke, ya kita harapkan nanti dari gerakan ini ya tumbuh di masing-masing wilayah dengan cara-cara yang organik gitu. Ya kalau mau dihibridkan juga boleh gitu. Karena kondisi yang saya kira perlu didorong cepat, tapi organiknya penting karena UMKM kita ini kan organik sebenarnya dalam cara tumbuhnya. Maka
khas-khas lokal ini harus kita tetap kuatkan supaya tetap menjadi khasanah yang menjadi penting. Nah, teman-teman, saya perlu sampaikan, jadi insya Allah tadi sudah saya Samsul, moga-moga nanti kalau ini teman-teman bisa bergerak bersama-sama di gerakan Indonesia Menolong, kita akan kita akan gerakkan betul UMKM ini melalui platform bersama dengan tidak ini cara tentunya, dengan tidak menghilangkan eksistensi lokal wisdom dari teman-teman. Jadi biar saja lokalnya itu harus tumbuh. Jadi mungkin bisa jadi pasar lokal ya harus pasar lokal. Namanya bakso ya nggak mungkin dibeli di Jogja kemudian agak sulit mungkin ya untuk dijual ke Medan misalkan. Tapi produk-produk tertentu karena memang sifatnya sangat mungkin digerakkan, ya sangat mungkin itu kemudian akan dilakukan. Oke, Mas Ari kembali. Oke, terima kasih. Ya, ini strategi gerakan. Apa yang strategi gerakan yang kita ingin lakukan? Satu adalah gerakan ini inklusif. Jadi terbuka. Maka platform yang kita gunakan ya sangat terbuka, namanya Facebook. Orang bisa pakai, masuk, dan seterusnya. Penting ini. Kemudian solidaritas dan gotong royong. Ini kekuatan yang sebagai dashboard awal dari pikiran dasar gerakan ini. Yaitu solidaritas dan gotong royong. Kemudian ya bergerak dari bawah. Ya dari komunitas, dari RT, dari organisasi sosial, dari kabupaten, dari kecamatan, dari desa, monggo. Silahkan dari mana kita mulai. Saya kira tidak ada masalah. Kemarin dari kami diundang teman-teman asosiasi BMT, lahirlah di Bantul, namanya Bantul Tetulung oleh Mas Aswa dan teman-teman di sana. Nah, saya kira nanti dari sini mungkin bisa jadi nanti Medan muncul, Medan Menolong, atau kalau tidak ya kabupaten gitu dan seterusnya, kabupaten Malang kalau sudah ada Tukunuku mungkin ada bungkus besarnya, nanti Malang bergerak atau apa dan seterusnya. Saya kira akan sangat bagus. Jadi kita bisa kombinasikan, karena kalau sudah pakai platform marketplace kan akan menjadi sedikit banyak, kan lebih awalnya menjadi agak tertutup. Tapi kalau kita pakai sosial media itu kan menjadi open gitu, menjadi terbuka dulu gitu. Nah, baru setelah itu baru masuk ke kanal yang lebih spesifik, yang sistemik, yaitu dengan sistem, dengan aplikasi dan lain-lain. Saya kira itu next, saya kira akan seperti itu. Terus lanjut Mas Ari. Nah, ini yang kita ingin ya ini oke, enggak apa-apa, kepotong tulisannya. Hilang. Ya, target kita apa? Target dari gerakan ini satu, bisnis UMKM bergerak dan ekonomi lokal bergerak. Kata kunci pertama yang harus kita gerakkan. Maka saya kira 2020 ini harus kita gerakkan betul untuk bisnis UMKM bergerak dan ekonomi lokal bergerak. Lah mungkin nanti ya, tapi ini bukan term waktu ya, sebenarnya 1, 2, 3 ini bukan term waktu, tetapi ini hanya pikiran saja sebagai kerangka berpikir. Kemudian yang kedua adalah peningkatan bisnis UKM. UKM mulai berdaya. Satu sama lain sudah bisnisnya mulai bergerak. Nah, next fase selanjutnya adalah UMKM. Mungkin ini sudah fase sudah fase recovery kalau di dalam pemetaan mitigasi bencana itu. Mungkin fase pertama adalah tanggap darurat ini sekarang, gitu. Kemudian fase kedua adalah fase rehabilitasi, rekonstruksi. Kemudian yang terakhir fase recovery yang lebih luas, ya kan, sistem baru. Maka harapannya nanti ekosistem UMKM Indonesia ini bisa terbentuk. Saya kira ini kalau ini terjadi, berarti COVID ini sesungguhnya jalan Tuhan untuk kita membangun sebuah ekonomi baru, ekonomi Indonesia baru, ekonomi Indonesia yang new ekonomi betul, bukan lagi hanya new normal, tapi new ekonomi. Makanya saya tidak terlalu senang dengan kata new normal, tapi saya senang dengan namanya new ekonomi. Kenapa? Ya harusnya 5% menguasai 5%, jangan seperti sekarang 5% menguasai 95%. Harusnya kan dibalik, ya 95% menguasai ya 95%. Saya kira itu teman-teman, saya kira punya data tentang itu. Oke, next, Mas Ari. Nah, ini bagaimana kita memulai gerakan? Simple aja, teman-teman. Saya nggak perlu mendiskusikan terlalu lebar sebenarnya, tapi ini mungkin sebagai alur gampang lah. Mungkin teman-teman bisa lihat. Satu yang benar ada inisiatif. Siapapun, monggo. Kemudian ada bentuk kelompok relawan. Bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kami ketika Jogja Tetulung hanya 3 orang. Ya sudah, bergerak saja. Nah, kemudian memanfaatkan sosial media. Pakai apa? Bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, dan lain-lain. Tapi yang paling simpel untuk membuat grup memang yang bisa open memang Facebook.
Biarpun kanal lainnya bisa kita manfaatkan ya untuk memviralkan dan lain-lain, pakai YouTube, pakai Instagram, termasuk pakai WA Group dan sebagainya. Kemudian, nah setelah ini ya sudah, kalau sudah ada dashboardnya ya sudah. Berarti teman-teman setelah ini pulang, bukan nggak pulang ya, sesi ini selesai atau belum sesi ini selesai, sebenarnya teman-teman sudah bisa sebenarnya langsung buat aja grup misalkan Blitar apa gitu, atau kemudian tadi saya lihat dari Aceh apa, selesai 5 menit nggak sampai kita udah bisa undang teman-teman untuk bergabung UMKM di gerakan. Saya kira gampang sekali karena Facebook teman-teman sudah sangat aware dengan teknologi. Nah, next ke depan ketika sudah tersistem, maka kemudian nanti akan kita bangun kanal-kanalnya, kanal lokal. Jadi mikro ekonomi kecil, ekonomi kelompok kecil, ekonomi kelompok wilayah tertentu, komunitas, kemudian menjadi akhirnya menjadi kekuatan besar. Bahkan ya menggunakan teori saya tadi pagi dia dapat siaran tulisan teman saya tentang big data itu. Sesungguhnya Apple itu membangun sebuah sistem big data dengan cara cerdas. Bukan membuat satu dashboard besar, tidak, tapi membuat dashboard kecil-kecil. Ya, dari satu dashboard akhirnya menjadi dihubungkan menjadi big data. Nah, makanya nanti kalau Malang, Jogja, Banten, NTB, Blitar, kemudian mana lagi Bantul, kemudian Surabaya dan lain-lain gitu, NTB, NTT dan lain-lain, kecil-kecil dibangun oleh teman-teman, kemudian nanti tinggal dihubungkan menjadi sebuah kanal besar. Saya kira itu sudah menjadi sebuah revolusi besar dalam ekonomi kita, di mana UMKM Indonesia yang selama ini kita pikirkan untuk terhubung, hari ini sebenarnya sangat mungkin terhubung. Kenapa? Karena mereka sekarang baru pada bingung. Jadi UMKM ini sekarang posisinya kan kayak ayam kehilangan induk sekarang. Pada kalau orang Jawanya piak-piak gitu, lari sana lari sini bingung. Nah, ada tempat mereka pasti akan gabung. Nah, moga-moga teman-teman lah, penggiat UMKM lah yang harus membuatkan rumah dengan orang lain gitu. Jangan malah marketplace, bukan, saya kira bukan itu. Mereka kan jelas hanya untuk mereka. Kita harapkan nanti untuk mereka. Maka kalau bisa sih bisnisnya juga nanti bisnis yang berkeadilan, bukan membangun sebuah kerajaan bisnis sendiri atau malah mengkooptasi kekuatan, tapi justru menggabungkan kekuatan. Next, Mas Ari. Nah, ini saya kira pasca COVID yang tadi sampaikan Cak Samsul, kapan berakhirnya kita juga tidak tahu. Tetapi intinya adalah tahun ke depan ini tahun COVID. Ini kata kunci saya. Tahun ke depan ini adalah tahun COVID. Tahun ke depan adalah tahun COVID. Di mana COVID masih ada di kita. Kenapa? Karena kata WHO saja itu baru 2021 paling cepat ditemukan vaksin. Artinya ya beranjak kita menuju ke sana ya tahun COVID. Dunianya dunia COVID. Orang masih social distancing, kerja dari rumah dan sebagainya. Dan saya kira ini bisa kita nanti, artinya semuanya akan ke sana. Karena kemarin saya dapat cerita dari teman saya yang pulang dari Cina beberapa waktu sebelum meledaknya COVID di Wuhan, karena dia studi di sana, tapi pas pulang malah meledak dan sekarang nggak balik lagi ke Cina kalau belum selesainya juga belum di start S3-nya. Tapi dia cerita bagaimana anak-anak Cina itu sekarang juga membuat topi untuk anak-anak itu sampai selebar 1 meter. Artinya anak-anak pun sekarang ada budaya. Jadi COVID ini membangun budaya baru. Maka UMKM pun saya kira juga akan ada budaya baru, transaksi bisnisnya baru, modelnya baru. Banyak perubahan. Saya kira mungkin ekonomi lama akan kita tinggalkan, masuk ke new economy. Next, Mas Ari. Nah, ini mungkin karena ini masih sangat relevan di hari ini, karena kemarin juga baru kebangkitan nasional. Kita berharap dari sini teman-teman, dari dalam negeri kita sendiri janganlah kita yang menumpang. Saya kira ini yang penting sebagai sebagai catatan kita. Hari ini kita ya masih numpang sesungguhnya, karena kita ini posisinya mayoritas tapi ternyata kita posisinya menjadi minoritas di dalam ekonomi. Gitu. Hanya mayoritas jumlah tapi minoritas dalam ekonomi. Termasuk dalam pengambilan kebijakan politik pun kita juga minoritas. Terbukti ya banyak kebijakan yang tidak pro dengan kita, dengan terpaksa kita harus mengiyakan karena memang kita menjadi minoritas di negeri kita sendiri. Next, terakhir,
Saya kira terima kasih teman-teman. Ini mungkin sebagai sharing dan saya berharap bahannya dari teman-teman. Mari kita gerak karena ya siapa kalau bukan kita gitu. Kalau tidak sekarang mau kapan lagi kira-kira begitu ya. Jadi artinya ini siapa kalau nggak kita. Gitu. Kita penggiat UMKM, kita dilatih tentang metodologi membantu UMKM, cara mengembangkan UMKM. Kok ada kondisi UMKM mau pada mati, kita diem saja. Itu saya kira kita tidak layak masuk surga. Gitu. Matur nuwun, Cak Samsul, Mas Aswa, teman-teman Lunas, luar biasa saya diberi kesempatan waktu untuk diskusi pagi hari ini. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.